Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kala IT, Kala Informasi Teknologi. Kali ini kita akan meneruskan video dari jaringan sederhana kemarin, yaitu mengenai konfigurasi routing statik dengan 3 router. Sudah saya siapkan untuk topologi yang akan kita konfigurasi nanti. Jadi di sini terdapat 3 router. 3 router, masing-masing router di bawahnya terdapat 1 switch dan 2 buah PC. Bisa dilihat di situ juga sudah saya kasihkan IP untuk distribusinya. Jadi nanti masing-masing PC, kemudian masing-masing jalur sudah terdapat IP, hingga nanti kita ketika konfigurasi tinggal menyesuaikan IP-IP yang sudah disiapkan. Kemudian langsung saja kita langsung konfigurasi terlebih dahulu pada router ya. Jadi pada router pertama atau router 0 ini terdapat Ethernet 00 dan Ethernet 10. Jadi untuk Ethernetnya ada 00 dan 10. Pada Ethernet 00 karena ini terhubung dengan switch yang ada di bawahnya, maka kita kasihkan IP yang satu segmen atau satu jalur dengan 10.0 ini. 192.168.10.1. Kemudian subnet max-nya di sini kita menggunakan /26. Maka di sini 192. Kemudian port statusnya jangan lupa kita aktifkan. Maka untuk tanda yang merah tadi akan berubah menjadi tanda hijau seperti ini. Kemudian pada Ethernet satunya, karena mengarah ke Ethernet atau router 1, di Ethernet 1 juga kita on-kan terlebih dahulu. Kemudian kita ikuti IP yang ada di atas ini, yaitu 11.11.11.1. Kemudian slashnya 25, karena 25 maka 255.255.128. Kemudian setelah itu kita konfigurasi juga router yang pertama atau router satunya. Router satunya terdapat 3 interface, yaitu Ethernet 00 terhubung ke bawah atau ke switch-nya, kemudian Ethernet 10 terhubung ke router 0, Ethernet 2 terhubung ke router yang 2. Kita hidupkan terlebih dahulu Ethernet 00, kemudian kita kasihkan IP 192.168.10.1 seperti ini. Kemudian karena di sini slashnya 20/27, maka di sini 1/2/24. Kemudian kita perbaiki terlebih dahulu untuk IP-nya yang ada di sini biar tidak bingung, yaitu 10 seperti ini. Terdapat kesalahan pengetikan. Kemudian kita lanjutkan pada router satunya. Pada router satunya kita hidupkan juga untuk portnya, IP-nya kita sesuaikan 11.11.11.2, prefix-nya yaitu 255.255.255.128. Kemudian pada Ethernet 2-nya kita hidupkan juga, kita kasih IP 22.22.22.1 yang ada di sini. Kemudian slashnya 25, berarti 228 juga. Kemudian pada router keduanya juga terdapat 2 interface yang mengarah ke switch dan satunya juga mengarah ke router yang satu tadi. 00 terhubung ke router berarti 22.22.22.2. Kemudian untuk prefix-nya 128 kita on-kan.
Ethernet satunya juga kita on kan 192.168.30.1. Nah, bisa dilihat di sini semua tanda merahnya tadi sudah berubah menjadi tanda hijau. Ini menandakan portnya sudah aktif pada router khususnya. Dan kita masukkan IP pada masing-masing komputer. Di PC 0 mengikuti jaringan 10.1. Berarti 10.192.168.10.2. subnet maxnya karena ini /26 maka 192. Kemudian untuk default gateway-nya kita samakan atau kita isi dari Ethernet 0 di router 0. 192.168.10.1. Kemudian kita lanjut ke PC 3. Kita kasih IP juga 192.168.10. 1 sudah dipakai, 2 juga sudah dipakai. Kita masukkan 3. 192 seperti ini. Nah, PC 1 atau PC 0 dan PC 3 sudah mendapatkan IP yang satu jalur dengan 10.0 dan gateway-nya 10.1. Kita lakukan hal yang sama di PC 1 dan PC 4 ini karena dia mendapatkan 20.0. Kita kasih 192.168.20.2/27 berarti 224 seperti ini. Kemudian 168.20.1 pada PC 4 juga 192.168.20.3 kemudian 224 192.168.20.1. Kemudian pada PC 2 dan 5 kita isi juga IP-nya 192.168.30.2. Kemudian kita ulangi 192.168.30.2/28 berarti 240. 192.168.30.1. PC terakhir kita masukkan IP-nya juga 192.168.30.3. kita ganti 240. 192.168.30.3. Nah, di sini sudah kita kasih IP semua untuk perangkatnya. Berarti langkah selanjutnya yaitu kita membuat alur routingnya. Jadi kalau di Winbox itu kita membuat IP routes-nya. Jadi kita routingkan buat jalur dari router 1 ke 2, dari 2 ke 3 dan sebaliknya. Agar masing-masing PC itu dapat saling terhubung dan bisa mengirimkan data. Pertama, kita akan menghubungkan jaringan 10.0 ini agar bisa terhubung ke 20.0. Jadi kita masuk ke pengaturan router satunya atau router 0. Kita masuk ke static. Pada network ini kalau kita di Winbox itu akan ada destination address. Kemudian juga ada gateway, IP gateway. IP gateway kalau di sini namanya next hop seperti ini ya. Network kita isikan network yang ada pada jaringan yang kita tuju, yaitu 192.168.20.0. Kemudian untuk maxnya, subnet maxnya yaitu 255.255.255/27 berarti 224.
Nah, pada next hop ini atau IP gateway-nya, yaitu kita kasih IP pada router 1 Ethernet 10. Jadi, kalau kita analogikan, kita mau memberikan akses dari PC 0 maupun PC 3 menuju ke PC 1, yaitu tujuannya tadi 20.0. Next hop ini adalah gerbang yang dituju untuk masuk ke jaringan 20.0. Jadi gerbangnya yang dituju terlebih dahulu adalah 11.11.11.2. Nah, kenapa tidak 20.1? Karena pada hakikatnya ketika sebuah router itu sudah dibikinkan IP pada portnya masing-masing, dia akan membuat rule atau routing secara dinamis pada setiap portnya. Maka dari itu kita memasukkan IP yang ada pada Ether 1 atau router 1 di Ether 1-nya. Kita masukkan 11.11.11.2. Kemudian kita tambahkan seperti ini. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari 10.0 menuju ke 30.0. Nah, karena kita akan menuju ke 30.0, sebelumnya kita akan menuju terlebih dahulu jaringan yang ada di sini. Jadi, analoginya sebelum kita masuk ke sini, kita harus melewati jalur 22.22 ini. Kita tambahkan lagi untuk static root-nya, yaitu tujuannya adalah 22 terlebih dahulu, 22.22.22.0, kemudian subnet max-nya di sini /25.128, dan next hop-nya adalah di Ether 1, sama seperti yang tadi. Nah, seperti ini kita tambahkan. Baru setelah itu kita masukkan tujuan terakhir, yaitu 30.0. 192.168.30.0, kemudian slashnya 28 berarti 240 seperti ini. Dan untuk next hop yang terakhir adalah sebelum masuk ke gerbang sini atau tujuannya sini, yaitu gerbangnya ada pada 22.2 ini. 22.22.22.2 seperti ini. Nah, kalau kita lihat sudah terbuat 3 static route yang atau alur routing yang sudah kita buat secara statik. Kemudian setelah itu kita konfigurasi untuk router yang router 1 kita masuk ke static. Nah, pada router 1 ini dia hanya memiliki 2 tujuan, yaitu di 10.0 dan 30.0. Kita masukkan, kita 10.0 terlebih dahulu, 192.168.10.0, kemudian slashnya 2192. Next hop-nya adalah Ethernet 1 pada router 0, 192.168.11.11.11.1. Kita tambahkan seperti ini. Kemudian tujuan terakhir yaitu dari 20.0 menuju ke 30.0. Kita ganti 30. Kemudian next hop-nya adalah 22.22.22 seperti ini. Kemudian slashnya 240. Kita tambahkan seperti ini. Dan yang terakhir untuk router yang kedua, konfigurasinya sama atau untuk alur tujuannya hampir sama seperti 0 tadi, yaitu yang pertama kita menuju ke 20.0 terlebih dahulu yang ada di sini, 192.168.20.0.
subnet max-nya 27, berarti 224. Next hub-nya adalah 22.1. 22.22.22.1. Kita tambahkan. Nah, kemudian 30 mau ke 10.0. Sebelum ke 10.0, 30 harus melewati di jaringan 11.0. Maka kita masukkan 11.11.11.0. Kemudian subnet max-nya yaitu 25, berarti 128. Next hub-nya sebelum masuk jaringan sini, gerbangnya adalah 22.1. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir tujuannya yaitu 10.0. Ya, nanti seperti ini. Flashnya 26, berarti 2192. Dan next hub-nya adalah 11.1. Nah, seperti ini. Kemudian di langkah ini kita sudah selesai untuk menambahkan alur routing pada setiap router pada tiga-tiganya. Dan langkah terakhir yaitu uji coba. Kita tes dari PC 0 ke PC 1, dari jaringan 10 ke jaringan 20. Nah, ini terdapat violet. Kita coba terlebih dahulu. Coba lagi. Violet. Kita coba ke router. Masih violet. Baik, kita coba cek lagi pada PC 0 ke PC 3. Kita cek pada PC 3, IP address-nya terdapat kesalahan, yaitu 968 seperti ini. Kemudian pada internetnya kita cek juga. Oke, sudah. Kemudian kita coba delete. Kita coba dari PC 0 ke PC 3. Masih violet. Kita coba dari sini. Oh, di sini terdapat 169. Kita coba cek lagi. Kita tes sekali lagi. Sudah sukses. Kemudian kita coba dari PC 0 PC 1. Sekali lagi. Kita coba lagi dari PC 0 ke PC 1. Sudah sukses. Dari PC 0 ke PC 2 juga sudah sukses. Jadi itu untuk konfigurasi hari ini. Jadi untuk kesalahan tadi terdapat pada PC 0 dan PC 3, yaitu IP-nya kita typo, untuk 168-nya jadi 169. Jadi untuk topologi 2 router atau 3 router ini cukup sampai sini saja. Nanti jika terdapat pertanyaan maupun komentar, mungkin terdapat kesalahan pada konfigurasinya, teman-teman bisa komen di bawah. Kita nanti di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana routing statiknya menggunakan 4 router. Jadi itu saja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.